Nah, perhatikan Bapak Ibu, air susu dibalas air tuba. Kisah developer yang membangun masjid lalu rumah doanya dipersoalkan. Pengakuan pendeta Marudut, saya bangun masjid dan hibahkan tanah, kenapa rumah doa ditolak? Jadi saudaraku, jangan pernah kita berharap apa yang sudah kita berikan, selama kita tidak mengikuti gaya mereka, mereka tidak akan senang dengan kita. Kita tidak mengikuti cara mereka, gaya mereka, ya. Selama kita masih berada di dalam Kristen dan selama kita masih mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, selama itu mereka tidak akan senang dengan kita. Sebanyak apapun pemberian kita, sebesar apapun pemberian kita, itu dianggap sampah, teman-teman. Ya, itu harus kita ingat dan kita harus tahu itu semua. Maka memberilah dalam kebenaran. Ketika kita memberi, kita beri dalam kebenaran. Utamakan dulu saudara-saudara seiman kita dulu yang harus kita utamakan. Jangan orang lain yang kita utamakan. Beginilah kejadiannya, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Jelha Baget dan para pengikut Kristus yang setia. Hari-hari ini kita sering sekali melihat di media sosial tentang intoleran. Gereja kita sering tidak mendapatkan izin ketika kita bangun. Itu sangat sering dari zaman ke zaman sampai tahun 2026 ini Bapak Ibu. Sulit sekali untuk membangun gereja Bapak Ibu. Sangat sulit dan dipersulit saudaraku. Yang kedua, ketika kita bangun gereja, ada oknum-oknum tertentu yang resah. Sehingga ketika kita ada izin pun, itu akan dikacaukan oleh beberapa oknum. Bahkan oknum tersebut bukan 1, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Sangat banyak sekali Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya saudaraku, mereka resah ketika melihat kita beribadah. Takut melihat kita beribadah. Takut melihat kita yang lagi memuji Tuhan. Takut ketika melihat kita yang lagi mendengarkan firman Tuhan. Takut ketika melihat salib. Sangat ketakutan Bapak Ibu. Makanya sering sekali kita melihat di media sosial mereka membubarkan kita yang lagi beribadah. Sangat sering. Hari-hari ini terjadi di media sosial sangat viral Bapak Ibu. Banyak sekali orang yang memviralkan. Bahkan banyak orang yang meminta kepada pemerintah supaya pemerintah turun tangan. Bahkan ada beberapa orang yang meminta langsung kepada Bapak KDM supaya Bapak KDM memperhatikan intoleran yang terjadi di kawasan Bapak KDM. Kalau saran saya Bapak Ibu, kita tidak perlu meminta kepada pemerintah. Kita tidak perlu meminta lagi kepada manusia, kepada pemerintah. Karena semuanya satu agama dengan mereka Bapak Ibu. Pemerintah itu satu agama dengan mereka. Kalau kita meminta bantuan sama mereka, ya sangat konyol sekali kita. Sangat konyol Bapak Ibu. Kita meminta bantuan sama pemerintah ya, supaya pemerintah benar-benar memperhatikan tentang intoleran yang sedang terjadi di bangsa dan negara ini, tentang pembubaran ibadah, tentang di mana gereja sering diganggu, dipersulit izin. Kita minta sama pemerintah, itu konyol menurut saya. Sangat konyol. Saya mendapatkan di media sosial ada berita ditulis begini. Air susu dibalas air tuba. Kisah developer yang bangun masjid lalu rumah doanya dipersoalkan. Pengakuan pendeta Marudut, saya bangun masjid dan hibahkan tanah, kenapa rumah doa ditolak? Jadi Bapak Ibu, ada seorang developer yang membangun masjid lalu rumah doanya dipersoalkan. Lalu Bapak pendeta berkata, saya bangun masjid dan hibahkan tanah, kenapa rumah doa ditolak? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Selama kita tidak masuk agama mereka, tidak mengikuti gaya mereka, ya selama itu kita dipersulit. Kecuali kita sudah menjadi bagian daripada mereka. Mau bagaimanapun saudara bantu, tetap bantuan itu tidak akan dianggap sekalipun bantuan itu diterima. Kan Anda memberi. Anda memberi dengan ikhlas, Anda memberi dengan tulus, Anda menghibahkan. Jangan pernah mengharap embel-embel, jangan pernah mengharap balasan yang setimpal. Tidak akan.
Ya, tidak akan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan Bang Pendi? Kalau sudah seperti ini. Yang pertama, kalau memang memberi, memberi saja. Anggap sedekah. Jangan pernah ingat-ingat dan ungkit-ungkit lagi. Tetapi saran saya, ketika Anda memberi, perhatikan baik-baik, memberilah dalam kebenaran. Terutama sekali memberi kepada orang yang seiman. Perhatikan orang-orang di pedalaman. Anak-anak Tuhan di pedalaman yang butuh berkat dari saudara, yang butuh bantuan daripada saudara. Saudara yang diberikan kelimpahan di kota, saudara yang diberikan harta berlimpah di kota. Perhatikan saudara seiman kita yang ada di luar sana, khususnya di pedalaman, di Papua, di NTT, di pedalaman Mentawai. Hamba-hamba Tuhan di pedalaman Mentawai, penginjilan mereka, pelayanan mereka itu sangat sulit sekali. Ayo kita bahu-membahu membantu pelayan Tuhan yang ada di pedalaman. Di NTT juga sama, bantu ke sana. Bantu Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya di pedalaman. Khususnya gereja-gereja kecil, jangan bantu gereja yang sudah besar. Hari-hari ini banyak kita lihat gereja besar dapat bantuan banyak. Sementara gereja kecil untuk buat WC saja itu sangat sulit sekali. Untuk semen, lantai, kamar mandi, lantai dapur, lantai pastori itu sangat sulit. Bantu ke sana saudaraku. Kalau ingin memberi, kalau ingin memberi bantuan, kalau ingin menolong, utamakan kepada orang yang seiman dulu. Nah, tapi kita selama ini saya melihat ada beberapa orang ya yang kepingin diakui. Seolah-olah ketika kita memberi, mereka akan mengakui kita, mereka akan senang dengan kita, mereka akan menghormati kita. Enggak, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, tidak akan. Ya, tidak akan. Nah, itu dia. Tapi ketika kita memberi, ya anggap saja sedekah. Ya, anggap saja kita menabur kebaikan. Tapi kalau benar-benar kita ingin menabur berkat, taburlah kepada saudara seiman. Prioritaskan dulu dengan saudara seiman kita. Bantu dulu hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Ini mungkin Tuhan tunjukkan kepada kita semuanya. Ada orang-orang yang salah dalam memberi, ada orang-orang yang salah dalam membantu, ada orang-orang yang salah dalam menabur. Tuhan pertunjukkan kepada kita semuanya. Nah ini Bapak Ibu, harus benar-benar kita perhatikan. Lalu kita kembali dengan kita berteriak kepada pemerintah, berharap bantuan Bapak Prabowo sebagai presiden, berharap bantuan kepada Menteri Agama, ya, berharap bantuan kepada Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi. Oh, jangan pernah berharap bantuan mengenai intoleran Bapak Ibu. Ibadah kita dibubarkan lalu kita minta bantuan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada gubernur mereka, presiden pun mereka. Artinya Bapak Ibu, gubernur mereka, presiden mereka adalah artinya presiden pun agamanya itu, gubernur pun agamanya itu. Ya tentu sangat lambat Bapak Ibu ditangani. Makanya tidak pernah KDM itu berbicara tentang intoleran. Jarang kita lihat beliau berbicara tentang intoleran. Jarang kita lihat beliau mengunjungi tempat-tempat yang sudah terjadi keributan seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, saudaraku. Kalau begitu Bang Pendi, kepada siapa kita berharap? Kepada Tuhan Bapak Ibu. Semakin ibadah kita diganggu, semakin kita tunjukkan iman kita Bapak Ibu. Semakin ibadah kita dibubarkan, semakin kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semakin rajin kita berdoa, semakin rajin kita beribadah, semakin giat kita di dalam iman. Ini yang harus kita tunjukkan saudaraku. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita meminta keadilan Tuhan supaya turun ke negeri ini. Minta saudaraku. Tuhan akan memperlihatkan kepada kita semuanya. Jangankan itu Bapak Ibu. Sangat banyak sekali orang-orang Kristen, orang yang seiman dengan kita, yang duduk di pemerintahan. Apakah mereka bersuara? Tidak. Kenapa tidak berbicara? Kenapa mereka tidak bersuara? Takut Bapak Ibu bersuara. Itu khusus orang Kristen yang ada di pemerintah. Mereka takut bersuara. Kenapa takut bersuara? Karena ketika pemilihan berikutnya mereka tidak dipilih.
Maka mereka takut bersuara. Maka yang bersuara itu adalah seperti Bang Parmadi Arya, seperti Bang Armando. Tetapi orang-orang yang ada di anggota dewan, jangan pernah kita meminta mereka untuk bersuara. Tidak akan mau mereka bersuara, Bapak Ibu. Tidak akan mau mereka menyoroti. Begitu juga kita lihat influencer-influencer yang beragama Kristen. Mereka tidak akan peduli dengan intoleran, Bapak Ibu. Tidak akan peduli mereka dengan pembubaran ibadah, dengan izin gereja. Tidak akan peduli mereka, saudaraku. Karena takut nanti dapur mereka pecah. Takut suara mereka hilang. Takut tidak dipilih lagi, Bapak Ibu. Ya, begitu juga kita lihat juga, saudara. Ada dari pihak lawyer, orang-orang yang beragama Kristen itu sangat banyak juga, sangat hebat. Apakah bersuara? Tidak, saudaraku. Apalagi kita berteriak kepada pemerintah, berteriak kepada KDM, berteriak kepada Bapak Prabowo. Tidak akan, karena kita ini minoritas di Indonesia. Ya, di Indonesia ini kita minoritas. Makanya saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada orang yang berharap supaya Indonesia ini dibagi. Satu bagian buat mereka, satu bagian buat kita. Ada yang meminta, berharap seperti itu. Nah ini saudaraku, jadi kita hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan. Kita hanya berharap keadilan Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan, Bapak. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Semuanya harus menghadap tahta keadilannya Tuhan. Harus menghadap tahta pengadilannya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi di depan hakim yang maha adil nantinya tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos. Jadi mereka bisa lolos di dunia ini, Bapak Ibu, khususnya di Indonesia. Tetapi di depan hakim yang maha adil tidak akan bisa lolos. Ditunjukkan semuanya oleh Tuhan nantinya. Kenapa kau tidak adil dalam memimpin? Kenapa berat sebelah dalam memimpin? Kenapa tidak memperhatikan ketika engkau memimpin? Itu ditunjukkan sama Tuhan. Mulut terkunci, tidak bisa ngomong. Tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa membela diri ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil. Jadi ke situ, kepada Tuhan kita meminta pertolongan. Kita doa sungguh-sungguh. Kita bersehati, kita berdoa sungguh-sungguh. Bila perlu kita doa puasa. Supaya terjadi pertobatan di bangsa dan negara ini, Bapak Ibu. Saya sangat percaya ada banyak orang yang bertobat. Ada banyak orang yang menerima Yesus Kristus di bangsa dan negara ini. Cuma Bapak Ibu, masih sedikit sekali orang yang berani bersuara. Masih sedikit sekali orang yang berani berbicara. Masih sedikit sekali orang yang berani untuk bersaksi. Takut dipersekusi, takut dihina, takut diolok-olok, takut dikucilkan, Bapak Ibu. Sama halnya Bapak Ibu dari Aceh Serabi Mekah. Itu banyak sekali orang Aceh yang sudah bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak. Tetapi sangat sedikit yang mau bersaksi, sedikit yang mau berbicara, sedikit yang mau menunjukkan imannya, identitas imannya. Karena takut dikucilkan, takut dihina, takut diolok-olok, takut dicoret dari keluarga, takut tidak diakui lagi oleh saudara-saudara terdekat, teman sahabat, dan takut dijauhi oleh dunia, Bapak Ibu. Kalau saya, Bapak Ibu, sudah saya serahkan kepada Tuhan. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saya sudah mengalami Kristus dalam hidup saya. Yang saya pandang hanya Yesus. Hanya Yesus. Saya masuk Kristen karena Yesus. Saya baca Alkitab karena Yesus. Ini semuanya hanya nama Yesus. Hanya karena Yesus, Bapak Ibu. Nama di atas segala nama. Nama yang olehnya umat manusia diselamatkan. Nama yang olehnya umat manusia mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman. Nama yang olehnya umat manusia tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak gentar, Bapak Ibu. Jadi mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semakin ibadah kita dibubarkan, semakin ibadah kita diganggu, semakin kita tunjukkan kesungguhan kita di dalam Tuhan. Semakin kita tunjukkan iman kita kepada dunia. Jangan kita balas dan jangan kita teriak sama pemerintah. Jangan kita minta belas kasihan pemerintah. Jangan kita minta tolong sama pemerintah. Karena
Benar kata Alkitab, kalau kita berharap pada manusia kita akan kecewa. Kita akan kecewa, kita berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan nanti yang akan turun tangan. Nah itu Bapak Ibu. Dalam Ulangan 1 ayat 17. Janganlah kamu gentar menghadapi siapapun, karena penghakiman adalah hak Tuhan. Jadi kita jangan gentar ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Ibadah diganggu, doa kita dibubarkan, bangun gereja, izin dipersulit. Jangan pernah gentar. Ya, jangan pernah gentar. Tetap kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetap kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetap kita tunjukkan iman kita kepada mereka Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak pernah takut, yang tidak pernah gentar. Sekalipun kita tidak melawan. Karena lawan kita kata Alkitab bukan mereka. Lawan kita itu penghulu-penghulu di udara. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai dunia ini, yang ingin mengontrol dunia ini Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, itu dipersulit segalanya. Semuanya dipersulit. Ibadah dipersulit, bangun tempat ibadah dipersulit. Doa kita dipersulit. Tetapi saudaraku, kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan agar dunia melihat kuasa Tuhan Bapak Ibu. Janganlah kamu gentar menghadapi siapapun, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Dan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan menghakimi orang-orang yang tidak berlaku adil. Khususnya dalam hal inilah pemerintah. Gini saudaraku. Jadi jangan pernah kita berharap sama mereka. Ada beberapa VT saya melihat marah sama KDM, marah sama Prabowo. Enggak perlu. Tidak perlu marah. Kita berdoa agar benar-benar terjadi pertobatan di bangsa dan negara ini. Saya sangat paham Bapak Ibu karena saya lama di agama itu. Ya. Jadi kembali lagi saudaraku. Berita ditulis, air susu dibalas air tuba, kisah developer yang bangun masjid lalu rumah doanya dipersoalkan. Sudah hibahkan tanah untuk 2 masjid, rumah doa yang dibangun malah ditolak. Jangan berkecil hati. Yang salah itu bukan mereka, saudara yang salah. Kenapa menghibahkan tanah ke tempat, ya itu saudaraku. Ya. Jadi ketika saudara diberikan harta yang berlimpah oleh Tuhan, pergunakan harta saudara sebaik mungkin untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Ya, berikan harta saudara untuk mempermuliakan Bapa kita di surga. Hamba-hamba Tuhan di pedalaman, Mentawai, NTT, Papua, mereka butuh uluran tangan saudara. Mereka butuh taburan saudara, berkat daripada saudara. Nah ini seperti yang kita lakukan beberapa hari ke depan Bapak Ibu. Tidak lama lagi saya berangkat ke Padang dan selanjutnya saya berangkat ke pedalaman Mentawai. Di Mentawai saya selama 2 minggu bersama dengan JDP. Selanjutnya saya ke Riau, dari Riau nanti ke Medan dan ke Aceh Timur. Untuk menguatkan anak-anak Tuhan dan untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang. Kita bawa kembali kepada Tuhan. Bukan karena gagah kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena roh Tuhan yang menuntun kami, roh Tuhan yang membimbing kami, sehingga kami mampu. Dan Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk membantu pelayanan kami, untuk mensupport pelayanan kami. Sehingga pelayanan kita Bapak Ibu sampai detik ini masih berjalan dengan lancar saudaraku. Saya baru pulang juga dari Bangka Belitung. Sambil pelayanan, sambil refreshing dengan keluarga, karena keluarga istri ada di Bangka Belitung. Dan juga sambil ziarah kubur daripada bapak mertua. Dan di sana banyak saya jumpai anak-anak Tuhan. Kita kuatkan mereka. Bahkan ada beberapa mu'alaf dari Indonesia bagian timur. Saya tidak perlu sebutkan Indonesia bagian timur mana. Yang sudah jadi mu'alaf. Itu banyak di daerah Koba, daerah Tebowalim, ke selatan sana Bapak Ibu. Jadi kita kunjungi mereka. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang meminta saya untuk berjumpa dengan mereka. Karena sudah duluan dilayani oleh hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu meminta saya karena kebetulan saya ada di Bangka. Jadi kita jumpai. Nah, saya bersaksi sama mereka. Saya tidak meminta mereka untuk kembali kepada Kristus. Saya bersaksi kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus.
Dan akhirnya Bapak Ibu, ada yang benar-benar kembali kepada Kristus. Dan lagi dibimbing oleh hamba Tuhan yang ada di daerah Koba, saudaraku. Dan kita meminta supaya anak-anak Tuhan kuat, semangat di dalam iman. Kuat di dalam iman. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa. Baca firman Tuhan, berdoa. Baca firman Tuhan, berdoa agar kita kuat. Bila perlu puasa, agar kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan beberapa hari ke depan saya sama Bang Jeripi kembali ke pedalaman Mentawai. Sangat mengharapkan support daripada Bapak Ibu, sangat mengharapkan doa daripada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.